Oke, balik lagi di segmen Obeng, obrolan bengkel. Kita mau bahas mobil ini. Ini Orlando, Chevrolet Orlando. Saya pernah review mobil ini. Ini sumpah, ini MPV paling asik. Nih, videonya di sini nih ya. Dan kita nggak review lagi mobil ini. Kita mau bahas obrolan bengkel. Seperti biasa, kalau Chevrolet, narasumber kita adalah Ki Gentong. Halo Ki. Halo. Apa kabar? Baik. Kita udah bareng Ki Gentong, mau bahas mobil ini. Saya mau tanya-tanya detail mobil ini nanti satu persatu ya. Siap. Tolong dijawab. Siap. Jangan dirahasiakan. Siap. Kalau bagus bilang bagus, kalau jelek ya apa adanya. Siap. Oke ya, tonton sampai habis. Oke, ini Orlando tahun berapa? 2012. 2012. Ya. Nah, kita kan udah sering bahas Captiva ya. Terus Trailblazer juga udah nih, sini nih videonya. Trailblazer udah, sekarang Orlando bensin 1800 cc. 1800 cc kita dapetin dalam kondisi berantakan. Oke, biar to the point satu aja ya, satu persatu. Yap. Mulai dari engine, gimana sebetulnya karakter engine dan perawatan engine Orlando? Seperti kebanyakan jenis mobil Chevrolet ya, dia flat torsi. Jadi torsinya tinggi, horsepower-nya kecil, dan torsinya keluar di RPM bawah RPM semua. lebih rendah. Oke. Nah, karena desain dari krokasnya sendiri yang bandulannya besar. Dan hampir dari semua jenis Chevrolet, mau bensin mau diesel, semuanya flat torsi. Kita sebutnya flat torsi lah. Oke. Walaupun mungkin secara teknis tidak ada yang bahasa sedemikian gitu. Ini Ecotec ya, 1800. Ya, Ecotec. Ecotec 1800. Mesin ningrat, bikin pening dan melarat. Karakternya gimana? Bandel nggak sih? Kalau untuk mesin nggak ada masalah. Isu terbanyaknya dia itu electrical sama matic. Matic. Nanti mesin dulu deh pokoknya. Oke. Mesinnya gimana? Mesin sih perawatan normal aja. Perawatan normal aja ya. BBM pakai oktan rendah gimana? Oktan tinggi. Kalau pakai BBM oktan rendah karena dia O2 sensornya di setup untuk Oktan menghitung tinggi. oktan tinggi. Oke. Jadi ketika kita switching ke oktan yang di bawah seharusnya, fuel trimnya akan nyala. Jadi peringatan seolah-olah O2 sensornya yang menyala. Padahal O2 sensornya menghitung oksigen yang keluar lebih banyak. Catat, ini maunya oktan tinggi. Oktan tinggi. Tapi kalau misalkan mau di switching ke oktan yang lebih rendah, kita bisa handle. Di PRM? Iya, kita setup nanti buangan O2 sensornya, lambdanya dan segala macamnya kita sesuaikan untuk oktannya. Pendinginan mesin, gimana? Apakah gampang overheat atau ada masalah di radiator, termostat? Nah, ini kan dia pakai fan-nya hanya satu ya, hanya satu dan multi speed dari speed terendah sampai speed tertinggi gitu. Dan dia hanya pakai satu, jadi sebaiknya kalau Anda meminang ini ya, kita kan nggak pernah tahu usia electrical ya. Oke. Sebaiknya Anda tambahin satu fan lagi di sini untuk jaga-jaga ketika fan utamanya mati. Berarti dia fan-nya itu multi speed. Multi speed. Multi speed. Jadi Multi speed. Kipasnya itu kadang muternya pelan, kadang tinggi. Dia ngejaga suhu kinerja mesin tetap di angka 80 sampai 103. Gitu. Rata-rata Chevrolet 80 sampai 103 lah. Di beberapa mobil kan kipasnya muter atau enggak, udah itu doang. Kalau ini ada pelan, ada sedang, ada. Ya, dia ngejar di 80 derajat. Oke. Untuk suhu idealnya dia kerja. Jadi sistem pendinginan mesin yang perlu diperhatikan itu aja. Itu aja. Dan Water pump aman. Water pump sih nggak ada isu ya. Nggak ada isu. Nah, isu yang paling banyak untuk sistem pendinginan adalah termostat sama housing termostatnya. Housing termostatnya kenapa? Karena dia memang dibikin dari plastik, sealnya juga seal karet. Mana? Ini. Sini nih. Ini housing termostatnya plastik ya? Ya, dia plastik. Sealnya juga ada batas usianya. Jadi kadang-kadang rata-rata yang terjadi kebocoran itu di usia 50.000 sampai 75.000 kilometer itu sudah mulai ada rembesan, kebocoran dan segala macamnya. Berapa duit? Versi ori apa versi cungko? terserah. Kalau versi orinya nginjek di angka 1,9 ya. 1,9 juta. Untuk housing sama termostat. Oh, udah ESI ya? ESI. Oke. Walaupun realnya terpisah, tapi kalau kita satukan itu di angka sekitaran itu. Tapi kalau misalkan versi OM-nya atau KW-nya lah,
Murah lah, di bawah 600. Di bawah 600. Bawah 600 lah. Engine udah nggak ada lagi? Engine Coil, nggak. pengapian dan sebagainya macamnya? Aman? Coil paling sering sih ngalamin kebocoran api ya. Bocoran Dia kan coilnya berarti modelnya di kayak soketnya atau iya, di batangnya. di batangnya? Dia modelnya kayak spin 1200. Dia sering bocor di Tiangnya itu. tiangnya itu. Dia sering bocor Selongsong apinya. coil lah. Selongsong coil. Nah, dia Murah sering itu bocor. kan? Kalau orinya lumayan. Tapi kalau versi KW-nya kayak merek-merek aftermarket gitu ya, itu di angka 1,3 sampai 1,6 lah, di bawah 2 juta lah, at least di bawah 2 juta. Itu kejadiannya sering? Nggak terlalu sering. Nggak sering. Ya bukan isu lah ya. Bukan isu utama, ya itu hal yang wajar lah, pemakaian di angka 40.000, 50.000, pergantian koil ya hal yang wajar. Jadi mesin itu aja ya. Mesin itu aja. Kalau mesin sih cenderung oke ya, nggak ada isu yang signifikan aneh atau belum waktunya harus overhaul dan segala macamnya gitu. Tapi lebih ke pipa-pipa, vakum dan segala macamnya kayak begitu. Oke. Berikutnya kaki-kaki. Nah, ini kaki-kaki dia independen ya. Ya, Mac Peterson independen. Nah, depannya. Depan. Gimana itu perawatannya? Perawatannya yang paling sering terjadi di sini itu link stabil Link oblak. stabil, oblak. Link stabil oblak. Lain-lain nggak ada. Kayak ball joint tuh nggak pernah ganti. Ini dari Gitu? 2012 sampai sekarang Busing-busing itu punya. awet? Awet. Nggak pernah kita ganti. Link stabil doang. Mahal? Link stabil di angka 300-an. 300 sampai 500-an lah, per piece. 300-500 ribu. Tapi usianya panjang ya. Berarti kaki sebetulnya bandel ya? Bandel. Dan ball joint semuanya engine mounting nggak ada isu. Ini kilometernya udah 110.000. 110.000 engine mounting masih standar bawaan aslinya. Pernah ganti link stabil doang? Link stabil aja. Link stabil only sama shock breaker. Oke, shock breaker. Shock breaker depan. Shock breaker depan Berapa juta? ini kita pakai produk kita sendiri. Kita kan jadi official agents, jadi kita pakai produk kita sendiri. Sudah sekitar 1,5 tahun lah. Itu harganya sekitar, ya, masuknya di aftermarket ya. Di aftermarket itu sekitar 1.400.000 sampai 1,5 kanan kiri. 1.400 sepasang. Kanan kiri. Depan. Biasanya pergantian berikut supportnya. Support shock. Oke lah ya, masih masuk akal. Kayak Masih kaki masuk berarti ya oke lah ya. Terus Matic. Nah, ini dia Matic. Kita udah pernah ngobrol juga tadi. Sebelum syuting kita ngobrol. Matic. Gimana ceritanya Matic Orlando ini? Matic-nya dia itu sama dengan Tipenya apa? 6T45. 6T45. Cuman beda kode oke. belakangnya, cuma saya lupa antara Captiva sama ini pembedanya di kodenya apa gitu. Nah, berarti 6 speed ya? 6 speed, 6 percepatan, 6T45, 450 Newton. 450 Newton. Dia sama dengan punya Captiva, isi dalemannya semuanya sama, yang berbeda adalah hanya posisi as roda. Oke. Kalau Captiva mungkin agak datar, dia agak tinggi gitu. Oke. Jadi kalau isi dalemannya dia di switching dengan Captiva itu sama aja. Cuman beda casingnya aja. Tapi kan Captiva torsinya gede. Ini kan torsinya rendah. Ya. Gimana? Ada isu nggak? Isu dari si Matic-nya ini, kalau Anda beli Orlando keluaran 2013, 2013 itu gigi 1, 2, 3-nya jendul. Oh gitu. Ceduk. Jadi jangan berasumsi bahwa itu mobil rusak, jangan. Karena memang habitnya dia itu seperti itu. Oh. Jadi kayak apa ya? Tapi nggak kenapa-napa itu? Nggak akan problem? kenapa-napa. Dari sepanjang yang kita tahu itu karena memang torsinya terlalu kurang untuk melakukan perpindahan gigi, tekanan olinya kurang. Dengan Matic yang itu? Dengan Matic yang itu. Akhirnya diperbaiki di generasi kedua dengan perbaikan di pergantian di THCM-nya, transmisi hydra control modulnya. Transmission Hydra control modul. Nah, kalau di mobil lain kan TCM, ini THCM. THCM karena dia ya mungkin sama lah dengan mobil lain based on tekanan oli, tapi ada yang sedikit berbeda karena dia pakai centrifugal clutch. Oh, THCM-nya beda. Jadi isu itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Termasuk body valve-nya ya. Nah, kalau ini diganti THCM yang setelahnya bisa? Bisa. Asal kuat saldonya. Berapa THCM? THCM-nya sendiri di angka belasan juta, body valve-nya dan lain-lain, ya which is mending beli gelondongan lah. Mending beli gelondongan kalau mau upgrade dia.
Oh gitu. Sekarang Update juga banyak transmisinya kan mesin-mesin X Singapura yang aslinya itu sebenarnya mesinnya dia gitu. Untuk Captify yang diesel. Nah itu matic-nya matic ini. Oke. Tinggal pindahin gelundungannya aja ke sini. THCM ganti, jadi udah nggak ada. Tapi kalau perawatan matic-nya sendiri gimana? Kalau Pernah ngalamin kerusakan aslinya, nggak ini mobil ini? aslinya dia itu kan tiap 45.000. Dan di buku Flashing? ya di flashing Pak. Satu kali flashing, satu kali kuras. Nah, terus filter oli matic ada? Filter oli matic nggak ada. Ada di dalam maticnya. Itu repot gantinya. Nah, Gantinya agak repot. Terus apa namanya? Dia kan harusnya ada sistem pendingin oli maticnya ya. Sistem pendingin oli maticnya. nah. Kita sempat cari nggak ada cuy. Dia seharusnya ada di sini nih. Seharusnya ada di sini ATF cooler. Tapi untuk tahun yang 2012 entah kenapa nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada pendingin oli Nggak ada matic. pendingin oli coolernya. Jadi ya mungkin itu yang bikin dia rontok. Rontoknya gimana? Snap ring patah gitu kan. Snapping patah. Centrifugal clutch-nya habis Habis. sehingga ya slip nggak Jadi mau maju. overhaul matic. Overhaul matic. Overhaul matic ini biayanya berapa? Sama lah sama Captiva di angka belasan ya, belasan juta. Belasan juta. Kalau ringan sih di angka di bawah 10 juta, tapi kalau berat itu bisa nyentuh 20-an. Pokoknya mulai dari 7 juta sampai 20 juta 7 sampai 20 tergantung apa yang rusak. Tapi kalau, maticnya. makanya kita selalu sarankan ganti oli maticnya di 25.000 aja deh gitu. Oke. Walaupun tulisannya long life, tapi kan ya kita di negara tropis yang panasnya orang umum. Dan nggak ketemu cooling oli Kalau matic-nya. untuk di yang 2012 Oil saya cooler-nya? nggak nemu oil Nggak ada oil coolernya. cooler matic-nya. Oil cooler maticnya kemungkinan disatuin sama radiator ya. Modelnya. Kalau yang ini saya pernah bongkar, kita nggak nemuin ATF coolernya di mana. Cuma mungkin kalau yang tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Rencana sih ini kita mau kasih hidden untuk coolernya. Oke, matic begitu. Terus ini AC AC nggak ada isu. nggak ada isu. Cuman Normal-normal aja. dia memakai AC yang berbeda dengan mobil kebanyakan. Ah. Dia tipikalnya rotary. Kompresornya rotary, bukan piston. Bukan piston. Jadi butuh extra effort untuk perawatan. Minimal 1 tahun sekali kuras. Dia pakai magnetic clutch apa Magnetic muter clutch. terus? Magnetic clutch. Magnetic clutch. Oke. Dia AC. paling tidak perawatannya 1 tahun sekali ganti oli, ganti freon. Oke. Electrical Electrical nggak ada isu. nggak ada isu. Nggak ada isu seperti abang-abangnya. Harga spare part? Itu baru isu. Body part. Body part murah. Kemarin Body part kemarin kita handle yang tabrakan habis separuh. Salah satu member klubnya juga habis separuh. Ada sekitar 14 item bagian depan aja. Bagian depan only itu hanya ditebus di angka 14 jutaan. Body part murah. Termasuk headlamp. Yang mahal apa? Electrical ya. Part elektrik. ECU 12 juta. THCM gitu. ECU 12 juta. ECU 12 juta, THCM. tapi kalau kita pinter cari di luaran mungkin kita bisa dapat di angka 4 jutaan. 4 sampai 6 jutaan. Oke, kesimpulannya ngerawat Orlando gimana? Nah, kalau Anda Satu sabar, kalimat. kalau Anda sabar bisa nyari di luar itu murah. Oke, makasih banyak udah nonton. Kita lanjut lagi. Hujan.